Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat pergerakan arah harga. Video ini dibuat untuk para trader yang masih pemula, yang belum mengerti tentang pergerakan arah harga ya, pergerakan bullish, pergerakan bearish, pergerakan sideways ya. Nah, saya akan menjelaskan ulang di dalam video ini secara detail dan pengaplikasiannya di dalam broker Quotex. Jadi untuk kalian yang ingin belajar bareng bersama saya, silahkan tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Mengenal pergerakan arah harga itu adalah kunci utama strategi trading. Karena kalau misalkan kalian belum mengetahui tentang sifat-sifat pergerakan arah harga, maka kalian akan bingung menentukan strategi yang akan kalian gunakan. Nah, jadi saya mewajibkan menonton video ini sampai habis buat teman-teman yang ingin belajar ya, supaya bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Sebelum ke inti videonya, saya mau ingetin kepada teman-teman semuanya bahwasanya di sini saya sedang mengadakan giveaway 4 unit motor Yamaha. Ada 2 unit motor Aerox dan juga 2 unit motor Yamaha NMAX. Dan giveaway akan dibagikan tanggal 15 April sama tanggal 31 April. Nah, 15 April ini sekitar 5 hari lagi, jadi jangan sampai kelewatan. Dan giveaway ini diadakan di dalam grup VIP Quotex King Salmanan. Jadi kalau kalian ingin ikutan giveaway, maka kalian harus join ke dalam grup VIP Quotex King Salmanan. Dan join ke dalam grup VIP Quotex itu gratis guys, nggak dipungut biaya. Kalau misalkan kalian belum punya akun Quotex, silahkan kalian registrasi menggunakan link yang ada di deskripsi setiap video saya. Lakukan deposit minimal 200.000. Kemudian setelah kalian registrasi dan deposit, WhatsApp kepada admin saya, screenshotkan akun Quotex kalian ke admin saya. Nanti admin saya akan mengundang kalian ke dalam grup VIP Quotex King Salmanan ya. Jadi join ke dalam grup VIP Quotex King Salmanan itu gratis tanpa dipungut biaya. Anda akan mendapatkan edukasi gratis, Anda akan mendapatkan analisa setiap hari, kemudian rekomendasi market setiap hari ya. Jadi hanya di VIP saya sih ya yang serba gratis, kemudian dapat undian giveaway 4 unit motor juga ya. Seperti itu. Oke, mari kita langsung saja ke dalam inti videonya. Pergerakan harga itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama-tama ada pergerakan harga bullish, yang kedua ada pergerakan bearish, yang ketiga ada pergerakan sideways. Pergerakan bullish itu adalah pergerakan harga yang sedang melakukan penaikan yang sangat kuat. Kemudian pergerakan bearish itu adalah pergerakan harga yang sedang mengalami turun yang cukup lumayan kuat. Dan trend sideways yang terakhir itu adalah pergerakan harga yang tidak kuat naik dan tidak kuat turun, seimbang gitu ya. Jadi masih di situ-situ aja dan supply and demand sama-sama kuat. Nah, mari kita ilustrasikan di dalam kolom pen ini ya. Nah, di sini kita akan mengilustrasikan pergerakan harga sedang melakukan penaikan. Nah, pergerakan harga naik dia mulai dari harga support. Kemudian di sini dia turun sementara ya, turun sebentar, dan di sini dia akan melakukan penaikan lagi ya, seperti ini nih contohnya. Kemudian di sini dia akan melakukan penurunan. Kemudian di sini dia akan melakukan penaikan. Nah, apa itu primary trend dan apa itu secondary trend? Primary trend adalah tren utama saat pergerakan harga sedang melakukan penaikan ya. Jadi ada primary trend bullish, ada primary trend bearish ya. Nah, ini adalah primary trend dari pergerakan harga naik itu di sini. Ya, pas dari support naiknya itu ya, ini adalah area titik primary trend-nya. Kemudian di sini yang turun sementara itu artinya secondary trend. Secondary trend ini adalah pergerakan harga yang turun sementara pada saat tren sedang bullish. Kemudian di sini dia membuat sebuah primary trend lagi dengan dikonfirmasi area titik resisten di waktu yang sebelumnya sudah ditembus ya. Kemudian setelah dia membuat sebuah primary trend, pasti dia akan membuat sebuah secondary trend lagi ya. Ya, turun hanya sementara tapi turunnya nggak akan sampai sini ya. Turunnya nggak akan sampai situ. Turunnya bisa 50% dari primary trend ukurannya ya. Kemudian dia akan melanjutkan naik lagi ke atas. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya minor trend. Minor trend ini adalah pengesahan pada area primary trend dan secondary trend. Kalau misalkan primary trend itu candlesticknya, kalau misalkan pergerakan harga naik terus candlesticknya hijau semua, itu bukan primary trend guys. Karena primary trend itu harus dikonfirmasi dengan pergerakan harga
corak-corak seperti ini. Jadi ketika dia melakukan naik itu ada candlestick hijau dan candlestick yang berwarna merah ya, mengisi pergerakan primary trend ini seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah real, dinamakan yang namanya primary trend ya. Kalau misalkan ada candle riak-riak di dalam primary trendnya itu. Nah, ini dinamakan minor trend ya. Kemudian secondary trendnya juga sama ya guys ya. Untuk mengkonfirmasi bahwasanya ini adalah benar secondary trend itu adalah ketika dia mengalami penurunan yang sementara itu harus ada candlestick hijaunya juga. Jadi nggak akan nggak candlestick yang berwarna merah semuanya gitu pas turunnya. Jadi harus ada corak-coraknya guys, harus ada corak-coraknya seperti ini, maka ini adalah sah yang namanya primary trend ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus menghitung nih ya. Ini kan ada ketika dia membuat sebuah kayak gini tuh ada coding marketnya juga ya. Ini adalah area titik support. Nah, ini adalah area titik support. Sorry, kita ganti dulu. Ini adalah area titik support. Ini adalah area titik resisten ya di sini. Nah, ini adalah area titik support. Ini adalah area titik support. Kemudian di atas ini adalah area titik resisten. Ini adalah area titik support juga. Nah, di sini ya support dan resisten ini agar kita tidak bingung ya menandakan support resisten seperti itu, kita ada landiannya di sini. Ini adalah area low. Ya, kita rubah jadi 88. Nah, ini adalah area low ya. Kemudian ini adalah area high. Dan ini adalah area higher low ya, higher low. Kemudian di atas ini adalah higher high. Apa sih low high, higher low, higher high? Ini artinya ini adalah area titik terendah. Kemudian ini adalah titik tertinggi, resisten. Kemudian ini adalah area titik terendah yang lebih tinggi daripada titik terendah di waktu yang sebelumnya. Kemudian ini disebut higher high. Higher high ini disebut area titik tertinggi yang lebih tinggi daripada titik tertinggi di waktu yang sebelumnya. Ya, jadi ini adalah coding market. Seperti itu. Nah, setelah dia membuat higher high, dia akan membuat sebuah higher low lagi. Ya, jadi di bawah sini kita sebutin namanya higher low. Titik terendah yang lebih tinggi daripada titik terendah di waktu yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan kalian sedang melihat pergerakan arah harga nih ya, yang seperti ini, kalian misalkan di Euro USD sedang melakukan penaikan, terus kalian ukur nih primary trendnya di mana, misalkan ini adalah primary trendnya, ini adalah secondary trendnya, terus kalian ukur, harus terbentuk dulu low, high, higher low, higher high, ya. Kalau sudah terbentuk coding market tersebut, maka tren dikonfirmasi sedang melakukan bullish. Nah, itu adalah contoh gambaran untuk coding market pergerakan harga yang sedang melakukan bullish ya. Kalau misalkan low, high, higher low tapi belum kebentuk higher high-nya, berarti kalau itu tren belum termasuk bullish ya. Jadi harus terbentuk dulu ini 4 unsur nih. Low, high, higher low dan higher high ini harus terbentuk dulu. Maka kalau misalkan dia membuat sebuah secondary trend, membuat sebuah higher low yang baru, maka di situ kita bisa open buy ya selama ya tergantung durasi masing-masing. Kemudian untuk contoh pergerakan harga yang sedang melakukan bearish ya. Contoh nih ya, pergerakan harga bearish itu dia bergerak dari harga titik tertinggi terlebih dahulu seperti ini. Kemudian dia melakukan penaikan, set. Kemudian di sini dia melakukan penurunan lagi ya. Kemudian di sini dia melakukan penaikan lagi yang hanya sementara dan kemudian di sini dia akan melakukan penurunan lagi seperti ini. Nah, kalau misalkan pergerakan harga turun, primary trendnya itu adalah pada pergerakan harga turun seperti ini. Kemudian secondary trendnya itu adalah ketika dia melakukan penaikan sementara. Nah, ini adalah secondary trendnya. Kebalikannya dari yang tadi lah. Kemudian ini adalah primary trendnya, dan ini adalah secondary trendnya, ini adalah primary trendnya. Kita ukur. Nah, ini adalah area titik tertingginya, ya, resisten. Ini adalah titik support, ini adalah titik resisten, ini adalah titik support, ini adalah area titik resisten. Nah, ini di atas ini kita sebut namanya high, titik tertinggi. Kemudian di sini dia disebut low ya. Ini coding marketnya nih. Ini adalah area low-nya. Kemudian di sini yang di titik tertinggi yang lebih rendah itu adalah namanya lower high ya. Kemudian di bawah sini disebut lower low. Kemudian di sini disebut lower high lagi. Ketika dia turun lagi ke bawah, ini disebut
lower low, ya. Ini adalah artinya high di sini adalah titik tertinggi, ini adalah titik terendah. Kemudian di sini lower high ini artinya adalah titik tertinggi yang lebih rendah daripada titik tertinggi di waktu yang sebelumnya. Kemudian ini adalah lower low. Lower low ini artinya titik terendah yang lebih rendah daripada di waktu yang sebelumnya. Kemudian di sini dia membentuk sebuah lower high, titik tertinggi yang lebih rendah daripada di waktu yang sebelumnya. Maka di sini adalah poin kita untuk membuka perdagangan sell. Nah, jadi untuk coding market pada trend bullish harus terbentuk high, low, lower low, ya seperti itu. Jadi ada 4 unsur sama. Jadi harus terbentuk titik tertinggi, titik rendah, titik tertinggi yang lebih rendah, terus titik terendah yang lebih rendah dulu. Ya, kalau misalkan 4 unsur itu udah terbentuk, maka sah ya pergerakan harga sedang melakukan penurunan. Kemudian kalau misalkan trend sideways gimana nih Kang? Kalau misalkan trend sideways itu dia tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Contohnya seperti ini guys ya. Kalau misalkan kalian lihat pergerakan harga yang seperti ini. Nah, misalkan di sini dia naik, kemudian dia turun, dan turunnya itu dia menyentuh ke harga titik support di waktu yang sebelumnya. Nah, setelah itu dia akan melakukan penaikan lagi nih. Di sini dia akan naik lagi, ya, naik ke atas dan menyentuh ke area titik resisten nih di sini. Ya, dan dia akan melakukan penurunan lagi seperti ini ya. Akan seperti ini. Jadi dia tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun, ya, tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Jadi si pola yang saya jelaskan tadi itu tidak akan terbentuk pada pola sideways gitu. Jadi ini pola sideways ini ya kita tidak perlu mengukur area titik low, high, higher low, higher high seperti itu nggak usah dibentuk gitu. Karena ini trend sideways. Kita untuk open posisinya ya kita bisa open buy di sini ya, kemudian sell di sini, kita bisa open buy di sini, sell di sini, buy di sini, seperti itu untuk strategi dari tren yang sedang sideways ya. Kemudian cara pengaplikasiannya gimana? Nah, di sini saya sedang berada di dalam market Auchad OTC ya, karena pada Sabtu Minggu market global tutup, jadi kita akan jelasin di market OTC saja ya guys ya, karena masih sama-sama aja sifat pergerakan harganya. Nah, di sini kita lihat di sini Auchad ini sedang melakukan penaikan. Saya akan menggambarkannya di pen ini ya. Nah, seperti ini. Auchad ini dia melakukan penaikan awalnya dari sini. Berarti ini adalah area titik supportnya ya. Ini adalah area low-nya. Kemudian di sini dia naik ke atas. Nah, terus dia di sini melakukan penurunan ke bawah. Ya, turunnya ketika dia melakukan penurunan ini nggak sampai sini ya, tapi dia ini sekitar 50% dari si primary trend-nya. Setelah itu dia melakukan penaikan lagi ke atas, ya sini, kemudian di sini dia melakukan penurunan, dan di sini dia melakukan penaikan lagi sampai sini. Nah, kita tandain ya. Ini adalah area titik support, ini adalah area titik resisten. Ini adalah area titik support, ini adalah area titik resisten. Kemudian coding marketnya kita masuk lagi ke sini ya. Ini adalah area low. Ini adalah area high. Ini adalah area higher low. Ini adalah area higher high. Kemudian ini adalah area higher low. Terus ini adalah higher high. Ya, di atas ini adalah higher high. Ini adalah low, area titik terendah, kemudian ini adalah high, area titik tertinggi, kemudian di sini adalah higher low, titik terendah yang lebih tinggi daripada titik terendah di waktu yang sebelumnya. Kemudian dia di sini membuat sebuah higher high. Higher high ini artinya adalah area titik tertinggi yang lebih tinggi daripada titik tertinggi di waktu yang sebelumnya. Dan ini di sini dia membuat sebuah higher low, titik terendah yang lebih tinggi daripada titik terendah di waktu yang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ya lagi trading, kemudian kalian ngukur-ngukur seperti ini ya, maka ini tuh enak banget kalau misalkan dia udah kebentuk higher high, ya maka di sini dia akan membuat sebuah higher low. Higher low ini kita bisa mengukur menggunakan Fibonacci, ditarik dari bawah sampai ke atas ya. Nanti akan saya jelaskan nih cara menggunakan Fibonacci-nya di video selanjutnya ya. Sekarang kita fokus dulu ke pergerakan harga. Nah, kalau misalkan dia turun ke bawah ada 30%, ini maksudnya 30% nih atau 50% ya. Ini maksudnya 50% di sini. Setengahnya dari primary trend. Maka di sini kita bisa open buy selama
ini karena time frame 5 menit, sorry, ini time frame 1 menit ya, kita bisa open buy selama 5 menit, selama 7 menit ya, kita udah mendapatkan profit. Nah, saya sering kali melakukan analisa barang menggunakan strategi coding market ini, dan saya sudah jelaskan juga di dalam grup VIP gitu loh. Nah, jadi untuk sekarang teman-teman semuanya udah pada paham dengan apa itu primary trend, apa itu secondary trend, apa itu minor trend, dan coding market bullish dan bearish ya. Teman-teman sudah memahami. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa difahami juga. Dan apabila Anda memiliki pertanyaan untuk saya, ada yang masih bingung, Anda bisa tanyakan di kolom komentar, karena saya juga sering membaca kolom komentar ya guys ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan juga untuk memberikan saran dan masukan ya. Mungkin sekian dari saya untuk tutorial cara mengenal sifat-sifat harga. Semoga semua apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada perkataan saya juga yang kurang enak. Hati-hati tradingnya, tetap jaga money manajemennya ya, open posisi 1% dan juga target profit 10% dari modal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Salam Doni Salmanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit guys.